Ini lagu bulan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, sebab besar kasih setianya. dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, para saudara-saudari, Bapak Ibu, teman-teman, para peserta KPP dan para panitia, serta semua umat yang hadir. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini gereja bukan hanya memasuki minggu biasa, tetapi Minggu Kitab Suci Nasional. Apa temanya? Tema bulan Kitab Suci tahun ini ada baliho di depan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuhan Allah sumber harapan hidup baru. Ini sesuai dengan kegiatan kita ini, yaitu para pasangan kurang lebih 16 orang yang akan diberkati. 1 tahun depan baru diberkati 1 pasang. 16 pasang akan diberkati hari ini. Maka carilah Tuhan agar kalian hidup, karena Allah adalah sumber harapan hidup baru. Hidup ini keras, maka kalau kita tidak mencari Tuhan atau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak berdaya. Karena kita adalah manusia lemah, manusia yang penuh dengan dosa. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Maka dari itu, para saudara-saudari yang terkasih, agar kita boleh mendengarkan sabda Allah dan merayakan misteri penyelamatan ini, mari di awal perayaan Ekaristi ini kita dengan rendah hati mengakui segala dosa. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak dapat tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berfikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu? Tuhan
Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Terimalah dia bukan sebagai hamba melainkan sebagai saudara terkasih. Saudaraku yang terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapatkan selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan.
Jalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu, kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat hal itu mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak." Pertama-tama saya mau bertanya kepada para peserta KTP. Pada para peserta KPP, setelah kalian mengikuti kegiatan KPP ini selama kurang lebih 2 hari, hari Jumat pun sore, lalu hari Sabtu full, dan hari ini tinggal pemberkatan, tidak ada materi. Selama kegiatan ini, bagaimana gambaran Anda tentang hidup perkawinan? Tetap masih setia dengan pasanganmu? Masih. Apakah kursus KPP itu sesuatu yang atau yang sulit, atau yang apanya itu ya, yang mempersulit pernikahanmu, atau bagaimana? Mudah. Tidak. Lalu apa yang diperoleh? Ada ibu bidani kan? Nah. Masih ingat? Masih. Nah, oke. Saya pastor tes dulu ya. Berapa kali harus memeriksakan kandungan? 4 kali. Oke. Ini harus ada yang dibawa oleh-oleh. Jangan sampai nanti ditanya, "Lu, nama kita peroleh waktu KPP mayung, Bu." Ya, mayungnya apa? Pokoknya mayung. Dia mampu dibaik semua, kan? Ujung-ujung nggak ada yang bisa dijelaskan, kan? Oke. Berapa tadi? 4 kali. Yang kedua, biar yang kena stunting dan gizi buruk, kan? Ya, biar anak bapak ibu bisa perbaiki keturunan, tidak seperti kita ini. Lalu apa isi piringku? 4 sehat 5 sempurna. Ada, kalau tidak salah ada 5 isi piring ya. Lawok. Pertama apa? Nasi. Lauk. Kedua? Lauk pauk. Ketiga? Sayur mayur. 4? Buah-buahan. 5? Susu. Ya. 4 sehat 5 sempurna. Dan jangan lupa olahraga. Biar tetap sehat, 4 sehat 5 sempurna. Baik, para saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dari peserta KPP, sekarang kita dengar dari panitia. Sukar tidak jadi panitia kalau seperti ini? Sukar tidak jadi panitia? Saya kalau jadi panitia, sebelum pelaksanaannya itu yang nyut-nyut kepala, kan? Tetapi pas waktu pelaksanaan tidak terasa. Dan nanti baru terasa setelah selesai pelaksanaannya. Karena apa? Waktu pelaksanaannya tidak terasa, karena kita berkumpul banyak. Karena kita melihat para peserta atau narasumber atau dari mana-mana yang datang memberi semangat dan support bagi kita.
Ketika awal mereka belum datang, dan nanti setelah selesai kepalanya nyut-nyut lagi. Kenapa? Karena kita merasa bekerja sendirian, kan? Debai rapat behit kadakai, kan? Merasa bekerja sendirian. Lalu nanti setelah pulang, para peserta pulang, narasumber pulang, yang lain-lain pulang, lalu kita merasa ditinggalkan, bekerja sendirian. Maka kalau begitu, mengapa kita mau menjadi Katolik? Ini renungan ini hari ini menantang kita bacaan-bacaan untuk mempertimbangkan matang-matang dengan sungguh-sungguh kalau kita mau menjadi orang Katolik. Baca